Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat. Pertama-tama untuk semua rekan-rekan mahasiswa, karena saya diberi waktu hanya 2,5 menit. Untuk semua rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terimalah salam juang dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Untuk semua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, hidup rakyat NTT! Hidup rakyat NTT! Pertama-tama saya tegaskan kepada Kapolda NTT, kepada DPR Provinsi dan kepada Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa kami sebagai mahasiswa, kami tidak akan diam. Itu saya tegaskan sekali lagi kepada semua, bahwa kami mahasiswa, kami tidak akan diam. Selama keadilan belum menemukan jalannya, jangan harap kalian bisa membungkam kami. Karena kami tidak akan diam sebelum keadilan dan kebenaran itu benar-benar ditegakkan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Dan sekali lagi saya ceritakan bahwa Republik hari ini dibentuk tatanannya karena kami mahasiswa. Saya tegaskan bahwa Republik hari ini dibentuk karena kami mahasiswa. Sepakat kawan-kawan? Untuk itu jangan biarkan kami mahasiswa marah. Kami GMKI akan berada di garda terdepan. Kami ada di garda terdepan. Kami menjadi motor penggerak untuk mencari keadilan, untuk mencari kebenaran, sehingga keadilan dan kebenaran tidak hanya menjadi milik para penguasa, milik para oligarki. Keadilan dan kebenaran adalah milik rakyat. Dan siapa rakyat itu? Rakyat itu adalah kita. Rakyat itu adalah Asrik dan Lail. Kita tidak punya apa-apa untuk membeli keadilan, tapi kita dijamin secara konstitusi. Kita dijamin untuk dilindungi. Kalau misalnya keadilan dan kebenaran tidak untuk kita, kita bubarkan saja negara ini. Karena keadilan dan kebenaran tidak menjadi milik kita. Untuk itu tujuan dibentuknya negara ini, keadilan dan kebenaran adalah milik kita sebagai rakyat. Kami mahasiswa akan berdiri di garda terdepan. Saya menggugah semua kita yang hadir di sini, kalau kalian semua masih punya hati, kalau kalian semua adalah manusia, kalau kalian semua masih memiliki empati, mari berjuang bersama-sama dengan kami. Jilid 5 adalah eskalasi awal dari jilid 1 sehingga hari ini kami ada di sini. Jadi kalau kalian berpikir bahwa mungkin setelah aksi jilid 5 kami akan diam, tidak. Saya tegaskan untuk semua Kapolda, untuk semua bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi, kalian pikir setelah aksi jilid 5 kami akan diam? Kami tidak akan diam. Kalian tidak bisa membungkam kami. Sepakat itu kawan-kawan? Itu saja dari saya. Dan kepada semua mahasiswa, saya mau bilang bahwa semakin sulit semua perjuangan, maka semakin indah kemenangan. Terimalah salam hormat dari saya. Kepalkan tangan kiri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat NTT! Hidup aliansi! Hidup aliansi! Terima kasih, demikian orasi politik dari saya. Salam! Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, adik-adik mahasiswa semua. Yang kami hormati keluarga yang sedang berduka, anak Astri dan cucu lain. Terima kasih. Saya yang hadir di sini, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Maria Hingi. Saya dari organisasi Serikat Buruh Migran yang selama ini kami mendampingi kasus-kasus para TKW dan TKI
yang bekerja di Malaysia. Namun keterpanggilan kami yang hadir di sini bergabung dalam aliansi untuk aliansi keadilan karena kami adalah simpatik terhadap kasus yang selama ini ditangani oleh pihak Kapolda tetapi belum berhasil, karena kami menuntut hari ini, kami mau supaya keadilan itu benar-benar ada di bumi NTT ini, karena selama ini banyak sekali kegagalan yang kami lihat dalam melakukan penyidik-penyidik yang selama ini tidak berpihak kepada kami aliansi dan juga para korban, sehingga kami menuntut bahwa hari ini kami mohon supaya penyidik-penyidik yang selama ini tidak berpihak kepada kami bisa diganti dengan penyidik-penyidik yang baru. Karena apa? Karena mereka tidak bekerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita-kita yang menuntut keadilan terhadap Astri dan Lael. Oleh sebab itu, kita semua yang hadir di sini, kita sama-sama mengharapkan agar keadilan benar-benar ada di bumi kita di NTT sini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Karena hari ini cuaca juga sangat bersahabat dengan kita, karena kita semua yang hadir ini, kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih dari saya. Hidup aliansi, hidup keadilan. Paling pertama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku Umbutamu Praeng, Ketua Elemen Eksekutif Kota Kupang. Dalam hal ini perlu saya tekankan bahwa ini aksi jilid kelima, dan kami juga secara organisatoris telah meleburkan diri di dalam pergerakan aliansi sejak yang pertama kali, dan kami tetap konsisten untuk mendampingi perjuangan terhadap keadilan dan kemanusiaan di bumi Nusa Tenggara Timur yang sampai dengan detik ini telah dilucuti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Atas dasar itu kawan-kawan, sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini dan malam hari ini, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saya sangat mengucapkan limpah terima kasih kepada simpatisan keluarga yang sudah berpartisipasi dalam aksi peduli kemanusiaan jilid yang kelima. Perlu kita ketahui bersama kawan-kawan bahwa dalam penemuan mayat yang beberapa kali lalu telah kita ketahui bersama yang beredar di media sosial telah mengagetkan Nusa Tenggara Timur, dan kita ketahui bersama dalam pengusutan kasus selama ini ada berbagai kejanggalan-kejanggalan yang kita temui. Salah satunya hasil rekonstruksi tidak sesuai dengan hasil otopsi kawan-kawan. Hari ini korban menyatakan kesaksiannya atas dasar hasil otopsi yang telah dikeluarkan oleh tim forensik kawan-kawan. Dan apa yang terjadi kawan-kawan? Ada putar balik dalam kasus ini. Entah siapa yang menunggangi, entah siapa yang berkepentingan di balik kasus pembunuhan Astrid dan Lael kawan-kawan. Kita tahu bersama, Lael, ia baru belajar untuk merangkak, umurnya baru 10 bulan kawan-kawan. Dia belum tahu apa-apa berkata sekalipun. Ia baru belajar untuk mengucapkan kata ibu dan kata mama. Tapi dengan sekejap ia harus kehilangan nyawanya kawan-kawan. Ia baru saja belajar untuk merangkak ke pelukan ibunya. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Ia belum tahu arti kehidupan itu seperti apa kawan-kawan. Tapi ia harus dipaksakan atas kekejian dunia, atas kehendak manusiawi, kita terpaksa menghilangkan seorang anak yang sama sekali tidak berdosa. Belum tahu arti kehidupan itu apa kawan-kawan. Dan hari ini kita menuntut penegak keadilan untuk memberikan rasa keadilan itu kepada keluarga, dan terkhususnya kepada masyarakat NTT
namun kita harus beraksi yang kejilit sampai dengan detik ini, kawan-kawan. Apa artinya itu, kawan-kawan? Bahwa keadilan di Nusa Tenggara Timur telah mati, kawan-kawan. Kasus kemanusiaan bukan kali ini terjadi. Ada berbagai rentetan kasus kemanusiaan yang sudah terjadi dari beberapa kali yang lalu. Tapi apa, kawan-kawan? Kita baru kali ini menuntut yang berbagai kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan bukan baru kali ini kita turun ke jalan. Ini bentuk dari kepedulian kita, rasa kemanusiaan, keterpanggilan kita untuk bersama-sama. Saya mengharapkan kita bersama mengawal kasus ini sampai tuntas, kawan-kawan. Harus ada penindakan terhadap pelaku-pelaku lain. Ini yang menjadi tuntutan besar aliansi selama ini, kawan-kawan. Nanti kita akan tampilkan cuplikannya. Saya harap kita tetap terkontrol dalam satu koordinasi yang baik. Kita tidak merusak fasilitas di tempat ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih dan shalom. Selamat malam untuk kita semua. Hidup aliansi, hidup mahasiswa. Terima kasih. Oke, lanjut selanjutnya dari Garda. Waktu dan kesempatan diberikan waktu 2 menit. Setelah ini langsung masuk dalam pemutaran video. Terima kasih atas kesempatan buat saya. Hidup Garda! Hidup Garda terus! Hidup! Saya hadir di sini demi kemanusiaan. Saya berdiri di sini demi kemanusiaan yang saya berdiri. Untuk aset dan lain, saya berdiri, saya kawal sampai selesai kawal kasus ini. Saya atas dasar nama kemanusiaan, saya berdiri di sini. Saya meminta kepada Panglima terbesar NTT, yaitu Kapolda NTT. Saya minta untuk supaya transparan kasus ini. Saya minta supaya keadilan tetap berjalan. Saya minta bapak-bapak yang ada di sini, mari kita sama-sama sepakat membangun NTT ini lebih maju. Buat apa Kota Kupang, Kota Kasih? Kalau tidak ada kasih terhadap aset dan lain, untuk apa berdiri di sini? Pulang saja. Itulah permintaan dari Garda TV supaya membuktikan keadilan yang ada di Kota Kupang. Buktikan benar-benar ada keadilan. Terima kasih, itu arah saya. Oke, ini benar-benar singkat, padat, dan jelas. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari Ketua Garuda. Waktu dan kesempatan diberikan hanya 2 menit. Dari Garuda. Ada? Ada kok. Ada kok. Nak cepat dong. Baik, terima kasih. Salam untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Organisasi Masyarakat Garuda Kupang NTT. Untuk sebelum saya memulai orasi singkat saya harap saya meminta kesediaan rekan-rekan kita untuk berdiri. Semuanya kita berdiri, kita mengikuti yel-yel awal aliansi, yaitu kawal-kawal tuntas. Jadi di saat saya mengatakan aliansi, rekan-rekan semua dengan secara bersama-sama menyebutkan kawal-kawal tuntas. Ya, siap? Aliansi! Aliansi! Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Seperti moto kami aliansi, yaitu kawal-kawal tuntas, maka dengan sampai detik ini sudah jilid kelima yang kita lakukan. Artinya bahwa kita akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai dengan keluarga dan masyarakat Kota Kupang mendapatkan keadilan terhadap kasus yang menimpa keluarga Manafe, terhadap Astri dan anak Lael Makabe. Dari tempat ini kami Garuda Kupang NTT mengharapkan profesionalisme kinerja kerja penyidik Polda NTT dalam melengkapi berkas perkara yang telah dikembalikan dari kejaksaan kepada penyidik untuk segera dilengkapi agar alur daripada perkara ini mendapat titik terang yang mana nantinya diserahkan kembali ke pengadilan untuk disidangkan.
kami berharap sekali jangan pernah ada intervensi apapun dalam kasus ini untuk kepentingan sepihak, karena ini adalah kasus kemanusiaan. Keluarga Bapak Saul yang ada di sini beserta keluarga mengharapkan sama seperti masyarakat. Dan saya mengutip seperti yang Bapak Ketua Kristo sampaikan tadi, bahwa jangan sampai isu ini, masalah ini digoreng ke isu SARA ataupun isu etnis. Jangan sampai. Oleh karena itu kami berharap penegakan hukum di NTT segera melengkapi berkas perkara untuk dapat disidangkan di pengadilan. Mungkin sekian dan terima kasih. Teruntuk Bapak Kapolda NTT. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Selamat datang di Kota Karang, Nusa yang dulu dikenal sebagai Nusa terindah toleransi, Nusa tempat ternyaman bagi semua anak bangsa yang datang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Maaf, kami baru bisa menyapa Bapak meski tak saling berjabat. Di bulan Desember 2021, Bapak pasti sudah tahu atau dengar dari anak buah Bapak bahwa kami datang di Mapolda untuk bertemu dengan Kapolda, membawa kegundahan yang sudah lama membeku di sanubari kami. Tetapi waktu itu Kapolda Lotaria Latif tak mau diganggu. Mungkin sedang mengemas barang-barangnya untuk meninggalkan kota ini. Kami makluminya, Pak. Meski kami harus kembali dengan wajah muram sambil mengerut dada kecewa. Tanggal 10 Januari 2022, kami datang lagi membawa keluh yang sama dari rakyat Nusa yang kini sepertinya telah menjadi Nusa tidak tentram. Nusa tanah terkutuk oleh karena nyawa manusia tak lagi ada harganya. Nusa di mana harga diri tak lagi berarti, yang harkat dan martabat kemanusiaannya diinjak-injak serta hak-haknya dicabik-cabik di depan hukum yang semakin tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sayang, di saat itu lagi-lagi kami harus kembali dengan air mata terurai karena Bapak tidak mau bertemu. Bapak Kapolda, sejak kepergian Lotaria Latif, Kapolda yang dulu menyiram cuka di atas luka kami sempat bernapas lega setelah mendengar kalau Bapak akan menggantikan posisinya. Kami bernapas lega, setidaknya karena kami sempat mengikuti rekam jejak Bapak di KPK. Sejak saat itu, kami pun sangat berharap kehadiran Bapak mampu mengangkat beban berat, mencabut duri yang telah tertancap di dalam hati kami dan merapatkan luka menganga di dada kami. Tetapi ternyata hingga saat ini Bapak belum memberikan harapan apa-apa. Ketika kami datang, Bapak mengurung diri di ruangan di gedung mewah yang dibangun di atas keringat dan darah rakyat yang berjuang. Sementara di depan gerbang istanamu, kau pasang aparat yang berdiri gagah mengadang mata rakyat dengan wajah penuh amarah seperti tembaga yang dibalut bara api yang siap membakar musuh. Kami pun dikawal bagai penjahat. Hei! Kami ini bukan musuh aparat. Kami adalah orang-orang yang telah dianggap keparat karena menuntut keadilan.
kesibukan mereka masih sempat-sempatnya membaca pesan dari rakyat. Apa istimewanya jabatan Kapoldamu itu? Apakah image seorang Kapolda itu lebih mahal dari seorang presiden dan Kapolri di negeri ini? Tolong kau jelaskan. Apa bedanya Bapak dengan Silokarya Rakit itu? Mengapa semangat reformasi birokrasi yang sedang digencari dan wacanakan oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak kau terapkan di NTT? Mengapa? Apakah ada orang-orang besar, orang-orang berpengaruh yang ikut bermain dalam kasus ini sehingga Bapak takut kalau karir Bapak dipotong jika Bapak bersikap jujur? Bapak Kapolda yang kami hormati, jangan pernah merendahkan kewibawaan negara dan institusi Polri yang begitu besar dan terhormat ini dengan meletakkannya di bawah telapak kaki para penjahat-penjahat itu. Bila memang di dalam kasus kematian Astrid dan Lael ini ada orang-orang berpengaruh yang mengendalikan kewenangan Bapak, Bapak harus tahu di ruangan kerja Bapak yang megah itu, pada dinding-dinding dan sudut-sudutnya ada gemuruh suara tangisan rakyat yang mencari keadilan. Yang pada pintu dan jendelanya ada bayangan tetesan keringat, air mata, dan darah orang-orang yang tertimpa bencana kemanusiaan, yang nyawanya dihabisi dengan cara keji, yang saban hari keluarganya datang berdiri keluh di depan istana Bapak menagih keadilan. Dan kau harus ingat baik-baik Bapak Kapolda, sewaktu air mata dan darah itu akan berubah, sewaktu air mata dan darah itu akan berubah menjadi gelombang bencana bagi siapa saja yang melindungi para pejabat yang melindungi para penjahat yang telah mencabut nyawa saudara dan anak kami Astrid dan Lael. Dan kau harus ingat baik-baik Bapak Kapolda, sewaktu air mata dan darah itu akan berubah menjadi gelombang bencana bagi siapa saja yang melindungi para penjahat yang telah mencabut nyawa saudara dan anak kami Astrid dan Lael. Bapak baru kemarin melalui pertemuan virtual, Bapak Kapolri mengarahkan agar semua Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek harus bertemu dengan masyarakat untuk berdialog. Apakah Bapak juga ikut dalam pertemuan itu? Kalau Bapak tidak siap bertemu rakyat, untuk apa? Untuk apa Bapak menerima jabatan Kapolda NTT kalau toh ujung-ujungnya hanya untuk memantau rakyat dari layar kaca? Sementara atasanmu mengharapkanmu berdialog dengan rakyat. Bapak Kapolda yang kami hormati, sudah 4 kali kami datang mengetuk pintu istanamu. Kami ingin menggugah nuranimu sebagai seorang bapak yang punya istri dan anak di rumah, yang kelak menjadi kakek untuk cucu-cucumu, bahwa di depan gerbang tempat kau mengemban tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan ada orang tua, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang saban hari meratapi kepergian anak dan cucu mereka, yang sampai saat ini mereka tidak pernah tidur dengan nyenyak, tidak dapat menikmati makanan dan minuman seperti biasanya, yang tak lagi tahu bagaimana caranya melemparkan senyum dan tawa gurau. Semua indera mereka telah dipenuhi dengan ratapan dan jeritan anak cucu mereka, Astrid Manafe dan Lael Macabe, yang sudah dikalang tanah, yang nyawanya dihilangkan dengan cara begitu keji, lalu dikuburkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Bapak Kapolda yang kami hormati, dengan penuh harap kami keluarga dan masyarakat NTT memohon kepada Bapak agar mulai hari ini untuk keluarlah dan temui kalau rakyatmu datang meminta keadilan. Khusus untuk kasus yang menimpa Astrid dan Lael, kami akan mengangkat namamu sebagai pahlawan kebanggaan kami manakala hukum dan keadilan kau tegakkan.
juga kami yakin akan berdoa dari dalam tanah, memohon kepada Tuhan agar engkau dan keluarga serta anak cucumu selalu diberikan rahmat kebaikan. Jika tidak, maka kami dan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur akan mengutuk keras semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Kami akan datang dan meminta kepada leluhur kami di tanah yang penuh keramat ini agar dengan caranya sendiri membalas semua kejahatan yang dengan sengaja dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus ini sesuai dengan perannya masing-masing. Sebelum saya menutup orasi ini, saya meminta semua kita yang ada di tempat ini atau yang ada di sekitar lingkungan ini dan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara hari ini untuk bersama kita hening sejenak, menundukkan kepala. Astrid dan Lael, dengarkan ini baik-baik. Kami tahu bahwa ragamu telah membusuk dan menyatu dengan tanah yang kami injak ini. Tetapi sebagai orang timur yang beradab dan berbudaya, kami yakin dan percaya bahwa kalian tidak tidur. Bahwa saat ini juga jiwa dan rohmu sedang bersama kami di sini, ikut serta dalam perjuangan ini dan akan tidur tenang di Firdaus Tuhanmu setelah memastikan semuanya selesai dengan adil. Astrid dan Lael, dengarkan ini sekali lagi. Kami juga yakin sejak nyawamu direnggut paksa, gemuruh teriakan, jeritan dan tangisanmu menggema ke seluruh dunia. Karena itu, saat ini kami meminta apabila dunia tak lagi adil, dunia tak lagi mampu menegakkan keadilan, perjuangan ini tak lagi dihargai oleh mereka yang dipercayakan konstitusi untuk mengemban tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kami meminta kalian harus berjuang dengan cara kalian sendiri. Rapatkanlah mulutmu ke telinga semua orang yang kamu tahu ada di dalam kasus ini. Di telinga suami, istri, anak dan cucu-cucu mereka. Menangislah dan menjeritlah di telinga mereka. Dan diamlah sampai benar-benar mulut mereka berkata jujur dan keadilan benar-benar ditegakkan. Bahagia di surga Astrid dan Lael. Doakanlah semua orang yang sedang berjuang untuk keadilan di bumi Flobamora yang tercinta ini. Amin. Oke, selamat malam. Ya, ini suatu tanda simbol perjuangan kita. Saya mau tanya, apakah kita sekalian bisa militan? Militan. Saya mau kasih tahu yang terhormat Kapolda malam hari ini bahwa NTT ini keras, Pak. Dalam sejarah reformasi, waktu itu kami pimpin di bawah Anton Haba almarhum, Soeharto itu turun. Sebenarnya beliau tidak mau turun mungkin, tapi tanggal 21 Mei 98 beliau menyatakan lengser. Karena apa? Tadi Pak Dedi sudah bilang, Undana bergerak, Muhammadiyah bergerak, Untris bergerak, Unwira bergerak, semua elemen masyarakat bergerak. Siap kita? Dan pada tanggal 20 ketika Undana dikirim BH, amarah mahasiswa itu makin menjadi-jadi, amarah pemuda makin menjadi-jadi, amarah masyarakat makin menjadi-jadi. Maka sejarah mencatat sepanjang Eltari itu dipenuhi oleh kepala mahasiswa dan pemuda. Soeharto malu pada saat itu. Tanggal 21 beliau menyatakan lengser sebagai presiden. Ini saya beritahu kepada yang terhormat Kapolda, jangan main-main
mahasiswa, hidup pemuda, hidup masyarakat. Saudara-saudara, para mahasiswa, bapak mama sekalian, jangan terlebih Kapolda dan jajarannya. Saya sebagai aktivis 98 mengatakan, ingin mengingatkan, jangan main-main terhadap mahasiswa dan pemuda. Sekali bergerak, kita akan meluluhlantahkan ketidakbenaran. Pak, jangan main-main. Soeharto saja turun karena Kota Kupang tanggal 20 Mei secara massal berdemonstrasi. Beliau malu dan akhirnya 21 Mei mundur. Mutasi tidak ada apa artinya di hadapan kami mahasiswa. Kami hanya peringatkan saja Pak Kapolda yang terhormat, jangan terlalu berlama-lama karena sudah ada semua alat bukti. Mau cari apa lagi? Orang suka kasih tahu. Pak Dedi sudah, para ahli semua sudah kasih tahu. Di mana-mana orang bersaksi, Pak Buang sudah memberitahu. Kalian cari apa? Apa yang susah di Kapolda untuk carinya setengah mati? Sudah ada macam-macam data tapi masih diam-diam. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, ini perempuan juga aksinya. BH itu menjadi simbol perjuangan perempuan. Pak Dedi bilang Undana dikirimi BH. Sekarang gara-gara BH itu tidak disangkal oleh Kapolda. Kami kalau ratusan 1.000 orang turun di Kapolda pakai BH, setuju perempuan? Setuju perempuan berani? Saya ajak semua pakai baju dan di luarnya pakai BH, kita duduk di Kapolda. Setuju? Perempuan, wahai perempuan, di mana semangatmu? Setuju? Supaya kita masih kelihatan beretika, kita pakai baju hitam, di luarnya pakai BH. Ini salah satu alat bukti BH. Tas kita pakai tas kita. Setuju perempuan konsisten? Ya, terima kasih. Itu alat perjuangan kita. Dan teman-teman sekalian, kita bukan saja bela Astrid dan Lahir. Masih ada pekerjaan dari aliansi ini yang besar. Sumbah menuntut kita, Belu menuntut kita. Apakah kita siap? Ya, terima kasih. Saya salut pada pergerakan ini. Dan setiap pergerakan tidak akan mati Pak Kapolda. Pak Kapolda boleh berganti setiap 3 bulan, boleh berganti selama 1 tahun. Mahasiswa punya idealisme tidak akan mati. Pemuda punya idealisme tidak akan mati. Dan kami sudah buktikan dari Kota Kupang. Rejim Soeharto yang begitu otoriter kami turunkan. Mana aktivis 98? Pak Dedi ada buktinya. Ya, ini hanya saja memori yang kami ingin bagi. Perjuangan jangan coba kendor. Intimidasi itu orang pengecut. Jangan coba-coba takut dengan intimidasi. Kami pada saat itu berjuang. Di mana-mana ada intel. Kami bilang intel, hai kami tahu kamu intel. Datang sini catat baik-baik supaya kamu lapor di polisi dan di tentara sana yang baik. Tidak takut. Kalau kita tidak takut, polisi akan takut. Karena kita yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.